Saya ada tugas Pak dari guru penggerak Pak, untuk mewawancarai dua kepala sekolah, itu salah satunya Bapak di tempat di mana saya bekerja Pak. Mohon maaf Pak, mengganggu Pak waktunya. Apakah Bapak bersedia diwawancara Pak? Ya silakan. Baik untuk kebaikan semua kan. Iya Pak. Nah, sesuatu saya Pak. Ya terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Nah mungkin selama ini Pak, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Sepertinya sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rofikin, saya alhamdulillah mau bisa misi di sini ya. Ya. Panggil menjadi CPG ya, guru penggerak. Ya. Alhamdulillah itu sangat membahagiakan bagi kami dan mudah-mudahan bisa membantu supaya kami lebih meningkatkan kami. Terima kasih ya Pak Upi. Ya, mengenai pertanyaan Pak Upi, yang pertama itu bagaimana mengidentifikasi kasus apakah anak ini yang merupakan termasuk dalam kasus dilema etika atau rujukan moral gitu ya? Iya gitu Pak. Menurut hemat saya itu kita bisa tahu bahwa anak itu masuk ke kasus merupakan dilema etika atau dilema moral itu tergantung dari anak tersebut. Kita lihat keseharian anak tersebut kan gitu. Kalau anak itu ada bermasalah otomatis kita panggil dan mungkin kita bisa identifikasi kan gitu ya dari sana jawaban anak tersebut. Nah misalkan kalau kasusnya anak tersebut tidak masuk karena mungkin tempatnya jauh kan gitu ya, atau misalkan dia itu harus membantu orang tuanya kan gitu ya. Mungkin itu kita masukkan ke kasus dilema etika ya. Tapi kalau misalnya kalau dilema atau rujukan moral, nah berdasarkan jawaban anak tersebut, mereka itu kenapa tidak datang ke sekolah, tidak disiplin, mungkin karena dia itu ikut geng kan gitu ya, atau mempunyai kelompok-kelompok, atau mereka itu tidak merasa nyaman ada di sekolah. Nah itu mungkin kita masukkan ke rujukan moral dari saya kan gitu ya. Nah itu. Jadi tergantung keseharian anak ya Pak. Kita lihat kan gimana ini sikap anak. Kalau ada masalah misalkan jarang hadir atau ada masalah apa, kita panggil. Nah kita baru bisa mengklarifikasikan itu apakah dilema etika atau rujukan moral. Jadi jawaban anak tersebut kan gitu ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan ataupun mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya setelah kita tahu kasus itu kan otomatis kita mengambil keputusan, dan keputusan tidak bisa kita putuskan sendiri karena yang terlibat di sekolah itu tidak hanya pihak sekolah, itu kan ada juga pihak orang tua atau pemerintah kan gitu ya. Nah ada tiga itu bisa. Kemudian di sekolah juga kan sekolah-sekolah walaupun punya keputusan mutlak juga, tapi tetap saja harus ada kita berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain termasuk dengan wakase kan gitu ya. Terus ada apalagi tentang moral sini atau tentang sikap anak dengan BP kan gitu ya. Terus juga dengan kesiswaan, terus juga wali kelas kan gitu. Malah bila perlu rekan-rekannya kan gitu ya kita masukkan. Dan lebih penting lagi itu dengan orang tuanya. Kenapa masalah ini muncul kan gitu ya, sehingga kita tahu tidak hanya dari alasan anak saja kan. Orang tua juga harus kita libatkan. Malah di kita itu hubungan dengan orang tua itu betul-betul kita tingkatkan kan gitu ya. Dan kemarin juga ada pemaparan program sosialisasi dengan orang tua bagaimana penanganan anak kan gitu ya. Kita sudah bikin itu ya. Nah itu mungkin ya. Jadi kita sebelum ambil keputusan ya otomatis harus maju terlibat di sana kan gitu. Jadi dimusyawarahkan. Ada jelas orang tua yang terlibat sana, pihak sekolah juga gitu. Nah, itu mungkin Pak. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah mungkin ataupun prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya itu setelah kita musyawarahkan bersama dengan orang tua, dengan pihak sekolah yang terlibat di dalamnya kan itu, baru kita bisa mengambil keputusan. Sehingga keputusan itu bisa enak tuh semua orang kan gitu ya. Jadi saya dalam suatu perbuatan diambilnya bukan salah atau benar tapi benar. Kalau menurut itu tidak ada ekses kan gitu ya. Jadi bukan positif negatif tapi kita sigar tengah lah bagaimana. Karena kenapa pentingnya pendidikan di kita itu.
kan gitu ya. Kalau kita misalkan egois harus begini-begini, ya kita harus lihat lingkungan, lihat orang tua, lihat mana kan gitu. Jadi keputusannya tergantung dari hasil musyawarah itu tadi. Kadang-kadang mungkin kita bisa silakan saja, misalkan kita punya diskusi tersebut, atau misalkan ya harus aturan sekolah terapkan. Itu kembali lagi ke hasil keputusan dari musyawarah tersebut. Intinya dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif mungkin dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Yang paling efektif justru itu ya, hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua itu lebih efektif ya. Kadang-kadang kalau kita egois dengan lingkungan sekolah tapi tidak melibatkan orang tua, itu akan muncul masalah. Ya apa itu kesadaran orang tua gitu ya, kesadaran anak itu sendiri, sehingga mereka bisa kita masukkan betapa pentingnya pendidikan kan gitu ya, untuk masa depan itu nyaman. Anak itu kan modal sebetulnya bagi orang tua, baik di dunia dan di akhirat ya kan gitu. Makanya yang efektif itu dengan orang tua, hubungan baik dengan orang tua, jaga hubungan baik dengan orang tua kan gitu. Nah kemudian Pak, yang kelima, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jadi tantangan gitu ya, kadang-kadang itu munculnya karena dia bermasalah anak ya dengan orang tua. Yang jadi tantangan itu baca munculnya dari orang tua kan gitu ya, dari orang tua yang kurang peduli lah. Ya, yang kurang peduli betapa pentingnya pendidikan bagi anak tersebut gitu. Apalagi kami di sini di daerah gitu ya. Di daerah terus agak terpencil kan, terus ke sekolah juga jauh, malah ada musim-musim tertentu kan gitu ya. Kalau musim panen di sini anak-anak kadang-kadang ada yang tidak ke sekolah karena membantu orang tuanya gitu. Lalu saya di sini juga jarang-jarang yang bisa melanjutkan perguruan tinggi karena orang tuanya udahlah bantu. Nah itu paling yang kami anggap apa tadi tantangan kan gitu ya. Jadi harus kita juga harus disampaikan ke orang tua, diberi pengertian kepada orang tua kan gitu ya, betapa pentingnya pendidikan. Sebab dengan pendidikan yang bisa merubah suatu budaya, lingkungan, peradaban itu dengan pendidikan. Nah itu mungkin kadang-kadang ke arah sana karena pendidikan mereka kan ada yang tidak SD kan gitu ya. Nah itu tantangan bagi kami. Jadi banyak muncul dari orang tua, orang sadar ya hak pendidikan. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah harus diselesaikan di tempat Pak, atau memiliki sebuah jadwal untuk diselesaikannya ataupun bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan mungkin selama ini? Ya. Kalau jadwal saya kira tidak pakai jadwal, tapi kita kondisional kan gitu ya. Karena saya juga tekankan di BP atau di wali kelas di PKS harus betul-betul kontrol proses KBM di sekolah supaya bisa berjalan lancar. Apalagi hubungan dengan karakter anak yang tidak disiplin atau apa kan gitu ya. Nanti penangannya tergantung dari kasus-kasus yang muncul itu apa. Kalau ada misalkan tidak bisa dengan wali kelas, kami baru kita rembukan bersama dengan orang tua. Sehingga di BP itu kompetisi kan gitu ya, pemanggilan dapat dilaksanakan. Tapi kalau sudah ya berat misalkan, baru kita duduk bersama dengan anak tersebut. Jadi kondisional Pak ya? Kondisional ya. Kemudian yang kedua Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dipermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mudah ya? Ya, yang mudah. Yang mudahnya begini ya. Sebab saya yakin tidak ada permasalahan yang tidak selesai dengan musyawarahkan gitu ya. Terus juga kita masuk cara masuknya ke orang tua atau kemana. Nah yang mudahkan di sini adalah alhamdulillah di sekolah kita ini termasuk Pak UP ya, semuanya semangat sama-sama ingin memajukan sekolah. Jadi memiliki betul-betul ingin amanah kan gitu dalam melaksanakan itu, sehingga kegiatan balik kelas, guru, terus kesiswaan, terus BP, terus kepala sekolah, semua kooperatif gitulah, kooperatif kan gitu ya. Nah terus juga emang agak jarang-jarang sih di kita ada permasalahan paling berapa persen kan gitu ya. Terus orang tua yang kita kasih pemahaman juga mereka paham kan gitu ya. Walaupun ada sih sebagian yang memang karena mungkin
pola pikirnya belum berkembang, tapi kebanyakan alhamdulillah mendukung program sekarang. Yang jelas kita realisasikan program-program atau etika di sekolah, di aturan sekolah ke orang tua sebelum pembelajaran. Sebenarnya kita laksanakan kan, kita panggil orang tuanya, kita berbicara program dan tiap apro dengan orang tua di jurusan kan gitu. Itu sangat membantu sekali. Dan saya ucapkan terima kasih pada guru-guru di sini juga di SMA 8 ya. Jadi dukungan masyarakat ke kita tinggi. Ya. Kita tahu apa siswa sekarang kita bertambah hampir 200 gitu ya. Itu kepercayaan dari karena sikap kita yang betul-betul konsisten gitu. Ya gitu mungkin Bapak ya. Ya, kemudian Pak, selanjutnya mungkin dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika seperti apa Pak? Pembelajaran saya petik, kebetulan begini ya, saya itu pindah-pindah sekolah kan gitu. Dan emang tiap daerah itu karakternya beda-beda kan gitu ya. Beda-beda. Karakternya beda-beda sehingga dengan pengalaman-pengalaman kan gitu yang ini, jadi kita kalau sebagai pemimpin ya, kita tidak bisa otoriter, tidak bisa melakukan satu pola kan gitu ya. Kita harus menggunakan berbagai strategi. Yang penting tujuan kita tersampai kan gitu kan. Jadi hikmahnya ya, itu ya. Jadi pembelajaran yang saya ambil itu ternyata dalam menentukan suatu keputusan atau sikap kita lihat juga lingkungan kan gitu ya. Sebab tiap-tiap itu beda. Terus karakter sekolah juga kadang-kadang beda. Karakter guru sekolah ini, karakter guru sekolah kan gitu ya, beda-beda. Jadi semakin menambah ilmu lah, menambah wawasan gitu. Yang saya rasakan gitu ya. Sehingga kita bisa nyaman dimanapun kita berada bisa merasa nyaman dan tujuan itu tercapai. Itu mungkin ya. Nah itu pembelajaran yang dapat sampaikan. Memang kasusnya berbeda-beda dari tiap sekolah tergantung lingkungan itunya kan gitunya. Nah kita harus bisa masuk di sana. Itu hikmah yang saya ambil, boleh saya ambil. Kita betul-betul misalkan nanti kalau kopi ya jadi ini harus betul-betul bisa membaca situasi juga, bisa lingkungan, baca budaya suatu daerah. Kita nggak bisa misalkan berapa di daerah terapkan di sini nggak bisa kan gitu ya. Nah itu harus punya kecerdasan tertentu. Itu mungkin kopi ya. Karakter tiap daerah beda-beda ya. Kemudian strategi dan punya. Tapi itu juga otomatis kita harus dilihat dari lingkungan. Ya, terima kasih banyak mungkin Pak atas waktunya yang Bapak sempatkan mungkin untuk saya mewawancari Bapak. Iya, sama-sama Pak. Mungkin itu saja Pak. Intinya alhamdulillah wawancara sudah selesai. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Pak Alan mungkin yang sudah menyempatkan waktunya nanti Pak. Terima kasih banyak Pak. Paling sama-sama terima kasih Pak Opi juga ya di sini. Mudah-mudahan program ini cepat beres, berhasil dan yang penting bisa mengamalkannya di sekolah. Tujuan Kopi kedepannya bisa tercapai, misalkan mau jadi apanya di apa gitu. Ya. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak. Waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Hari ini saya ada tugas Bu dari program guru penggerak, yaitu mewawancarai dua kepala sekolah, salah satunya Ibu, ya. Nah, di sini mungkin Bu nanti akan ada beberapa pertanyaan, ya, terkait tentang pengambilan keputusan dan juga dilema etika yang mungkin pernah Ibu laksanakan mungkin atau ketika mengambil keputusan. Ya. Mungkin kita langsung saja Bu ya ke pertanyaannya. Yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini yang membuat saya bingung yang pertama karena di sini adalah siswa SMP, jadi tidak ada pelanggaran hukum yang memberatkan peserta didik tersebut. Jadi kalau untuk dilema etika atau rujukan moral Ibu dari dilihatnya dari pelanggaran hukum yang mungkin nanti akan dilakukan sama siswa tersebut, begitu Bu? Ya, betul sekali. Nah, mungkin yang kedua Bu ya, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu? Yang tentunya pasti dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama tim kami, yaitu dengan para staf. Terus juga kalau misalnya kita tidak mengambil, belum menemukan solusi, kita ke musyawarah terbuka dengan dewan guru yang lainnya. Jadi intinya dimusyawarahkan dulu Ya, sebelum tentunya. mengambil keputusan ataupun
untuk mencari solusi. Kemudian yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Tentunya yang pertama saya melibatkan terlebih dahulu wali kelasnya. Jika wali kelas sudah menanganinya beberapa kali dengan cara home visit tetapi tidak menemukan solusi, baru dengan tindakan kesiswaan, karena di sekolah ini tidak ada guru BK sehingga langsung ditangani oleh kesiswaan. Kalau kesiswaan juga merasa dirinya tidak ada solusi, maka saya juga langsung terlibat ke kasus tersebut dan menyelesaikannya secara musyawarah. Jadi yang pertama kali mungkin diawali sama atau ditangani sama wali kelas ya. Kemudian langkahnya itu di home visit ya. Kemudian kalau misalkan tidak terselesaikan, ibu sendiri ke siswaan dulu kemudian kalau misalkan tidak selesai, ibu langsung terlibat sendiri Bu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentunya pasti musyawarah Pak ya, karena musyawarah itu cara yang paling efektif. Kita keterbukaan dengan wali kelas, dengan guru, dengan para staf lainnya seperti itu. Jadi dimusyawarahkannya dan keterbukaan ya Bu. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Hal yang sangat menantang dalam pengambilan keputusan yaitu hati nurani yang berbenturan dengan peraturan. Tentunya ketika seorang peserta didik, apalagi ini usianya yang belasan tahun, harus mendapatkan hukuman, tentunya kita berbenturan dengan hati nurani. Jadi di satu sisi lain peraturan harus dijalankan, tapi di sisi lain juga saya sebagai kepala sekolah ataupun guru yang berada di sini pasti mempunyai hati nurani yang sangat membingungkan untuk peserta didik tersebut. Jadi dilihat dari berdasarkan, kalau saya lihat berdasarkan rasa kasihan dia kepada para peserta didik. Nah kemudian apakah apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin ibu jalankan? Ya tentunya ketika seorang peserta didik mempunyai kasus, saya selalu menjadwalkannya terlebih dahulu kepada wali kelas, kepada kesiswaan, jadi agar terprosedur prosesnya. Jadi tidak langsung ditangani akhir cut off untuk peserta didik, tapi kita sesuai prosedur dulu, dilihat dari kesalahan peserta didik atau pelanggaran peserta didik dulu yang dibuatnya bagaimana. Jadi seperti itu Bapak. Mungkin sesuai dengan prosedur kemudian juga dilihat dari bentuk pelanggarannya seperti apa. Nah kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini? Untuk hal seperti itu tentunya faktor yang sangat mendukung saya adalah orang terdekat saya di lingkungan sekolah yang mencakup dewan guru, para staf juga dilibatkan, karena bagaimanapun mereka adalah satu kesatuan bagi berjalannya sebuah sekolah seperti itu. Di musyawarah dulu ya, dengan semua stakeholder tentunya ada di sekolah Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setelah saya menjalani sebagai kepala sekolah, tentunya harus membuang ego saya pribadi untuk kepentingan bersama dan selalu menjadi pendengar yang baik untuk masyarakat sekolah, baik mulai dari peserta didik, dewan guru ataupun penjaga sekolah. Karena di sini kita menekankan untuk hidup yang saling menghargai. Kita juga menekankan untuk selalu berdiskusi dan untuk musyawarah. Karena di sini saya sebagai kepala tentunya saya harus menjadi penengah dalam musyawarah. Saya juga di sini harus merasakan yang namanya menjadi peserta didik ataupun orang tua, yang dimana peraturan memaksa kita untuk
menaati peraturan, sementara manusia yang telah diberikan hati nurani oleh Sang Pencipta. Seperti itu Bapak. Mungkin itu saja yang saya bisa ambil dari pada saat mengambil keputusan dalam musyawarah seperti itu. Mungkin dari pertama Ibu harus membuang ego terlebih dahulu. Iya. Kemudian juga harus menjadi penengah yang baik, kemudian menjadi penengah pada saat musyawarah. Ya, itu pelajaran yang bisa Ibu ambil tentunya lebih penting dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin itu saja Bu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan dari sesi wawancara ini Bu. Terima kasih sekali atas waktu yang disempatkannya mungkin Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali atas waktu yang disempatkan.